Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Mbak Masyita dan juga Prof. Ari Kunchoro. Prof, tadi ada beberapa keterangan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Masyita soal SWF dan juga bagaimana kabarnya investasi yang sudah masuk ke SWF dalam beberapa bulan ini. Ada sekitar 57 triliun. Tapi jenis investornya nanti saya akan tanyakan lebih detail. Tapi menurut Anda dengan kehadiran INA ini untuk SWF dan juga operasionalnya, menurut Anda seperti apa di Indonesia? Jadi yang kita lihat ya, ini masih dalam pandemi ya. Jadi yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah yang mobilitas terbatas ya. Jadi kalau kita lihat itu yang bergerak itu sekarang mobilitas dalam aglomerasi. Misalnya Jabodetabek, Semarang, sekitarnya, Jogja. Jadi toll road, betul ya, toll road. Sementara kalau lalu lintas antar aglomerasi itu masih terbatas ya. Kemarin ada ya setelah Lebaran. Jadi memang itu adalah yang diinginkan oleh investor ya. Karena sebenarnya uang itu bersaing sekarang, yaitu bentuk-bentuk investasi yang seperti Bitcoin. Ya. Nah ini karena tingkat inflasi di Amerika terlalu rendah, ya, sehingga orang itu sekarang investasi ke yang pokoknya cepat. Nah itu Bitcoin. Jadi sebenarnya ada satu tingkah laku yang menarik ya. Jadi Indonesia harus berkompetisi selain dengan negara lain juga dengan investasi yang baru. Nah, tetapi berita baiknya itu sekarang terjadi revolusi baru, yaitu perubahan dari modus bahan bakar fosil ke bahan bakar yang terbarukan, tadi sudah disebutkan ya. Nah, itu prospeknya sangat bagus ya. Apalagi kalau kita lihat ya, ini ada dua kekuatan ya. Pertama adalah harga minyak naik, tapi tidak sektor hilirnya tidak bisa menjual dengan terlalu tinggi. Jadi keuntungan dari perusahaan minyak itu berkurang. Sehingga mereka sekarang bahkan ya yang merupakan oil company itu berpikir bagaimana kalau kita beralih ke hidrogen. Bagaimana kalau kita beralih ke kincir angin ya. Jadi Indonesia harus juga mempunyai menu ya, dari daerah mana yang bisa itu dimasuki energi terbarukan. Nah ini harus cepat karena kita relatif agak oke ya dari segi pertumbuhan ya, dan itu sebenarnya jadi modal kita ya. Minus 0,74% itu tidak terlalu jelek dibandingkan yang lain. Jadi yang sekarang menjadi ini adalah sebenarnya daftar ya, kalau kita masuk rumah makan Padang itu daftar menunya apa? Ya. Kira-kira pedesnya seperti apa ya, lalu kita bandingkan kalau perlu dengan negara-negara lain yang masih itu ya, karena investor juga tidak punya pilihan banyak sebenarnya ya, mumpung semua sedang setengah tidur ya, ngantuk ya. Nah ini sebenarnya kesempatan Indonesia ya, dan itu harus dikombinasikan juga sebenarnya dengan diplomasi juga ya. Jadi ini masalah investasi itu bukan hanya masalah return tapi masalah trust. Oke. Ya, jadi kemampuan to close the deal itu menjadi sangat penting. Baik, Prof, kalau bicara soal trust, bicara soal confidence-nya SWF juga begitu. Seberapa menarik SWF ini untuk para investor dari luar begitu? Uni Emirat Arab, Jepang, Amerika juga kan sudah masuk ke SWF Indonesia. Tapi tentu saja harusnya investor kita tidak hanya dari tiga negara itu. Nah, seberapa menarik ini bisa membuat para investor asing ini untuk datang ke Indonesia? Saya rasa kita fokus saja sama beberapa negara, tidak usah terlalu banyak. Ya, jadi itu sudah benar, karena likuiditas itu ada di sana. Sementara negara-negara lain itu masih berjuang keluar dari COVID ya. Keluar dari COVID aja belum, apalagi mau invest ya. Jadi memang tempatnya di situ. Nah, yang kita harus lakukan itu adalah sebenarnya ya, itu membuat investasi yang membuat mereka tinggal dalam jangka panjang ya. Jadi tidak usah terlalu banyak negaranya, tapi dalam jangka panjang dan proyeknya lebih terdiversifikasi ya. Karena sumber likuiditas dunia itu sekarang kalau tidak di Amerika, di Cina ya, di Emirat Arab ya, dan negara-negara minyak yang lain di Timur Tengah itu praktis sekarang rugi tuh, pendapatan minyaknya sangat turun dengan adanya dampak harga minyak yang turun tempo hari ya. Sekarang sih sudah pulih lagi ya, tapi masih belum. Jadi memang pusatnya memang di situ ya, dan sebenarnya mempermudah juga
karena secara budaya diketahui hanya pada beberapa, sebenarnya bisa fokus. Ya, kalau perlu dibantu dengan kedutaan kita yang ada di sana. Ya. Nah, sementara yang lain-lain boleh kita anggap ini aja lah nanti ya, potensi aja. Ya. Mungkin bisa istilahnya itu di lobby, tapi untuk proyek-proyek yang akan datang. Ya. Jadi kita memang harus agak sabar di sini, karena mereka pun juga mungkin ya karena portofolio ya tentunya ada sebagian yang tetap disimpan dalam bentuk safe haven, ya. Safe haven, apalagi ada kemungkinan ada taper tantrum ya, kenaikan tingkat bunga di Amerika. Ya, jadi keinginan untuk kembali ke investasi yang aman itu selalu ada. Jadi mereka akan selalu menerapkan itu. Oke, baik, Mbak Masyita. Jenis investornya apa saja tadi, Mbak? Tadi kan sempat disebutkan juga. Kemudian ada 3 negara tadi kan yang memang sudah masuk ke SWF Indonesia. Artinya kalau Prof Ari bilang ini udah on the right track begitu. Nah, bagaimana caranya ini bisa lebih menarik lagi di mata dunia? Jadi so far kalau kita lihat yang masuk ke dalam konsorsium toll road itu kita ada ADIA ya, ADIA Abu Dhabi Investment Authority. Kemudian kita juga punya 2 pension fund, yang pertama itu dari Kanada, CDPQ. Kemudian ini the largest pension fund di sana ya. Kemudian kita juga punya pension fund dari Europe, yaitu dari Belanda, APG Asset Management atau APG. Ini yang masuk ke dalam konsorsium toll road kita. Mereka masing-masing chip in $1 juta gitu ya. Kita chip in 750.000 atau 20%. Jadi kita punya pengali 1:5 gitu ya. Jadi kita dapat 5 kali lipat investasi dari modal yang hanya 1. Tentu ini yang kita harapkan, karena dari total modal INA yang saat ini sudah disetor pemerintah 15 triliun tahun lalu, 15 triliun tahun ini ditambah 45 triliun imbreng saham, total 75 triliun. Ini kalau kita kali 4 atau 5 kali tentu dampaknya akan lebih berarti untuk investasi Indonesia secara keseluruhan. Oke, Mbak, dalam diskusi di LPPI Kamis tanggal 10 Juni 2021 lalu, ini kan disebutkan juga bahwa INA tuh sudah memetakan beberapa key sektor ya yang menjadi fokus, salah satunya adalah infrastruktur. Sementara kita tahu infrastruktur ini kan proyek-proyeknya jangka panjang begitu. Dan kondisinya Indonesia saat ini juga masih dalam pemulihan ekonomi lah, mengatasi kesehatan karena pandemi dan beberapa hal penting lainnya menjadi proyek prioritas. Nah, kalau dilihat dari infrastruktur sejauh mana bahwa ini bisa survive, lalu juga infrastruktur apa yang menjadi prioritas pendanaan dari SWF sendiri? Jadi tadi kembali ke poinnya Prof Ari ya, yang menarik itu adalah di dunia itu sekarang ada ample liquidity, Mbak Poppy. Jadi sebetulnya banyak sekali cash yang menggantung yang belum menemukan channel investasi. Oleh karena itu yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita menemukan aset atau proyek domestik yang sudah siap, komersial, kemudian memiliki profil resiko, risk return profile yang sesuai dengan tipe-tipe investor yang berbeda. Kadang-kadang ada investor khusus sukanya masuk ke airport gitu ya, kita masukkan ke dalam konsorsium airport dan lain sebagainya. Nah, tadi Mbak Poppy menanyakan kira-kira infrastruktur atau proyek apa saja yang menjadi fokus pemerintah. Tadi saya sampaikan ya, toll road, airport, seaport itu adalah yang paling dulu kita kerjakan. Saat ini semua sedang ada di pipeline. Kemudian nomor 2 itu digital infrastructure. Kenapa ini penting? Karena kita tahu setelah pandemi ini dunia akan berubah menuju lebih digital gitu ya. Kalau kita lihat pengeluaran pemerintah sendiri APBN di 2021 ini meskipun masih pandemi dan masih ada program pemulihan ekonomi nasional, kita juga pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur di bidang digital itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ya ada supply chain, kemudian tadi saya sampaikan healthcare karena ini menjadi service sektor yang akan semakin maju. Jangan lupa ya, negara itu akan maju, kan kita ingin menjadi negara maju di 2045, artinya kita harus value added-nya naik. Nah, sektor-sektor yang value added-nya tinggi itu biasanya adalah high value added service sector. Oleh karena itulah makanya SWF fokus di beberapa service sektor yang memang menjadi masa depan perekonomian Indonesia supaya kita bisa leapfrog nih dari pertumbuhan potensial sekitar 5% menjadi di atas 7% ya, supaya bisa menjadi negara maju. Kemudian kita juga tadi green investment, kita juga tidak meninggalkan consumer, tapi memang ini bukan di pipeline untuk tahun ini maupun tahun depan.
pada akhirnya sih semua sektor yang komersial itu bisa menjadi bagian dari investasi di SWF. Untuk sektor-sektor yang tidak komersial bagaimana? Untuk yang tidak komersial tapi kita membutuhkan infrastrukturnya, maka itu akan masuk ke dalam APBN atau PPP atau proyek KPBU ya. Jadi yang komersial bisa dibayar secara private karena itu memang mengundang investasi, banyak sekali investor yang berminat. Tapi yang belum mencapai level komersial itu memang merupakan sebagian tanggung jawab negara. Oke, sebelum jeda saya ingin tanggapan dari Pak Ari soal apa yang dipaparkan tadi oleh Mbak Masyita. Ya, salah satu yang menarik juga sebenarnya adalah investasi yang berkaitan dengan industri kesehatan. Jadi risetnya ini sekarang belum menemukan istilah bahasa gaulnya bohirnya itu belum ada. Ya. Jadi banyak startup misalnya yang sudah mencoba melihat bagaimana dampaknya koral sebagai obat COVID, sebagai obat kanker, ya. Kemudian juga ada stem cell ya, seperti itu. Ya. Cuman karena ini pada tingkat yang sangat awal ya, memerlukan uji klinis ya, itu mungkin masih akan banyak. Nah, sekarang siapa yang berani ya? Karena ini sifatnya seperti startup, jadi ada risiko buang duit ya. Nah, risiko buang duit. Nah, jadi ini sebenarnya bisa didekati juga ya. Jadi mungkin tidak usah terlalu ekstrim, cari yang prospeknya itu masih tidak pasti. Tapi bisa dicari yang sudah ada kisah suksesnya. Nah, itu kalau kami di perguruan tinggi ya, itu mengamati ya, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Korea yang tertarik untuk masuk ke rumpun ilmu kesehatan kami. Mulai dari prokes sampai ke vaksin. Baik. Nah, ini menunjukkan ya seperti biasanya ya, Korea itu ya luar biasa ya. Dulu orang belum buat layar datar, dia udah buat layar datar, nah sekarang HP-nya kita pakai. Ya. Nah, sekarang orang ngomong vaksin, dia udah berbicara jangan-jangan COVID itu ada jamunya. Ya. Nah, tapi ya risikonya ini, saya nggak tahu gimana risk appetite dari investor di situ. Mungkin perlu konsorsium ya. Nah, ini kepiawaian dari INA sendiri untuk bisa menggabung-gabung untuk meminimalkan risiko. Tapi dengan prospek Indonesia yang penduduknya sangat besar, itu bisa jadi leverage, sehingga industrinya nanti cukup untung, sehingga bisa jadi eksportir. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Dulu Indonesia jadi pasarnya Jepang, ya, ada Corolla, ada Toyota. Nah, sekarang Fortuner, Innova, segala macam itu jadi ekspornya kita. Nah, jadi itulah keuntungan mempunyai pasar domestik yang besar. Bisa dijadikan leverage awal untuk kemudian menjadi ekspor hub. Baik, oke. Pak Ari dan juga Mbak Masyita, nanti kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.